Nabi yang lebih mulia lagi, yang merupakan bagian dari ulul azmi, Isa bin Maryam, tidak lepas dari pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahud. Jangankan Nabi Isa yang mungkin pada saat itu ia tidak terlalu memiliki kekuatan. Nabi Musa alaihissalam mukul orang sekali mukul mati. Nggak lepas dari gangguan Bani Israel, Yahud ini. Kemudian kita menginginkan kaum muslimin selamat dari gangguan Yahud. Abadan, sampai hari kiamat, itulah sikap mereka. Yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Kerjaan mereka pembunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Nabi saja mereka bunuh, apalagi selain Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin wa iyyakum jami'an. Apakah sebab utama perseteruan antara Yahudi dengan Palestina? Wah, langsung ditembak pertanyaan pertama. Apakah sebab utama perseteruan antara Yahudi dengan Palestina itu adalah karena kaum Yahudi tidak menerima bahwa Rasul terakhir bukan dari Sarah, yakni istri pertama Nabi Ibrahim, melainkan dari Hajar, sehingga sampai sekarang mereka dengki dan hasad kepada umat Islam, termasuk di Palestina. Dan tadi saya sholat Jumat ada kunut nazilah maksudnya untuk mendoakan Palestina. Karena saya belum tahu hukumnya boleh apa tidak kunut saat Jumatan, saya jadi nggak ikut. Itu bagaimana Ustaz? Baik, yang pertama ini ada dua pertanyaan ya. Apakah sebab perseteruan karena Nabi kita Muhammad SAW berasal dari Bani Ismail, bukan dari Bani Ishaq? Karena Ibrahim alaihissalam memiliki beberapa anak. Dan yang ma'ruf yang disebutkan dalam Al-Quran, anak yang pertama yaitu Ismail di saat usia Nabi Ibrahim sudah mencapai 86 tahun. Fabasyarnahu bighulamin halim. Di dalam surat As-Saffat kata Allah. Kemudian setelah 13 tahun setelahnya genap masuk ke usia 100 tahun. Sarah hamil dan melahirkan di usia 100 tahun Nabi Ibrahim. Disitulah Sarah melahirkan Ishak. Dan hamilnya Ishak ini oleh Sarah alaihissalam, ini peristiwanya disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zariyat, juga dalam surat Al-Hijr. Wa nabbi'uhum an dhaifi Ibrahim ila akhir ayah, yang mana datang malaikat Jibril, juga Israfil dan Mikail untuk menghancurkan kaum Sadum yang merupakan kaumnya Nabi Lut. Dan mereka sebelum sampai ke negeri Sadum ini yang berada di Laut Mati, mereka mampir di rumah Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kabar gembira bahwasanya Sarah akan hamil dan anak yang dilahirkan adalah Ishak. Apakah sebab perseteruan ini? Karena Yahud tidak ridha Nabi yang terakhir yang merupakan penutup para Nabi dan Rasul dikarenakan dari Bani Ismail bukan Bani Ishak? Jawabannya, jangankan umat Islam yang ada di Palestina, Nabi dari keturunan Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim pun mereka bantai habis-habisan. Nabi yang mereka bunuh ada namanya Nabi Sya'yah atau yang kita kenal dengan Yesaya. Juga mereka membunuh Nabi yang bernama Zakaria alaihissalam ala ahadil qaulain. Juga mereka membunuh raja yang hidup di zaman setelah Zakaria ini. Ia ingin menikahi seorang wanita yang merupakan mahramnya. Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi yang mewarisi Nabi Zakaria. Siapa itu? Yahya alaihissalam. Raja ini datang kepada Yahya untuk meminta fatwa agar Yahya membolehkan ia menikahi wanita yang masih mahramnya. Apa jawaban Yahya? Tidak boleh. Haram bagi laki-laki untuk menikahi wanita yang merupakan mahramnya. Wanita yang calon yang ingin dinikahi raja ini pun marah terhadap Yahya. Lalu dia mengatakan kepada sang raja, kalau engkau ingin tetap menikahiku, maka kepala Yahya adalah maharku. Akhirnya sang raja itu pun membunuh Yahya alaihissalam. Dan mereka ini masih bagian dari Bani Israel yang mereka kemudian dikenal dengan Yahud dan Nasara.
Jangankan ini, Nabi yang lebih mulia lagi, yang merupakan bagian dari ulul azmi, Isa bin Maryam, tidak lepas dari pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jangankan Nabi Isa yang mungkin pada saat itu ia tidak terlalu memiliki kekuatan. Nabi Musa alaihissalam mukul orang sekali mukul mati. Nggak lepas dari gangguan Bani Israel, Yahud ini. Kemudian kita menginginkan kaum muslimin selamat dari gangguan Yahud. Abadan, sampai hari kiamat, itulah sikap mereka. Yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Kerjaan mereka pembunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Nabi saja mereka bunuh, apalagi selain Nabi. Jadi bukan hanya karena perseteruan tanah, atau sebagian harakiyin, hizbiyin, atau karena perebutan yang ini dan itu, lah. Dan ini adalah sunnatullah. Kata Nabi SAW, La taqumu sa'ah hatta tuqatil fi'atun min hadhil ummah Yahudi. Atau Yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada kelompok dari umat ini memerangi Yahud. Dan semua yang ada di muka bumi pada saat itu akan mengatakan, Ya Muslim, Ya Tayyib, ta'al, hadha Yahud mi warai, ta'al faqtulhu. Semua mengatakan, wahai Muslim, wahai Tayyib, ayo, di belakangku ini ada Yahud, datang dan bunuhlah ia. Illa syajaratul gharqad, kecuali sebuah pohon yang bernama gharqad. Perhatikan di sini, berarti sudah menjadi sunnatullah bahwasanya Yahudi ini akan bertahan sampai hari akhir. Dan perseteruan ini akan terjadi sampai hari akhir. Hingga kaum muslimin berperang bersama Imam Mahdi melawan Dajjal, dan Yahud Asfahan ini akan berbaris di belakang Dajjal. Ketika itulah kaum muslimin terkepung di sebuah bukit, dan ketika sholat subuh turunlah Nabi Isa alaihissalam yang berpegang di sayap dua malaikat, yang ketika itu rambutnya basah. Ia pun turun sholat subuh diimami oleh pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Setelah itu pun Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, dan pada saat itulah kaum muslimin yang menang. Jadi kita adalah bagian dari manusia-manusia yang sedang menjalani sunnatullah, ketetapan Allah. Dan orang yang mempelajari sejarah pada zaman Nabi diutus, khususnya tahun 6 Hijriah, ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, genjatan senjata antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Rasulullah mengirim surat kepada pemimpin-pemimpin dunia pada saat itu, kepada Kisra, juga kepada Kaisar. Kaisar ini Raja Romawi, yang pada saat itu Nasrani. Romawi yang pusat kerajaannya di Syam, pada saat itu mereka beragama Nasrani. Ketika Rasulullah mengutus seorang yang bernama Dihya ibn Khalifah Al-Kalbi bersama suratnya ini sampai kepada Heraklius, Raja Romawi. Heraklius ini ahlun nujum. Beliau selain pendeta, beliau juga masih bisa mengetahui berita langit dengan melihat bintang-bintang. Di suatu malam, dia melihat satu bintang yang menurut ilmu yang ia pelajari, Malikul Khitan qad kharaj. Nabi terakhir yang dikhitan telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun mengatakan kepada menteri-menterinya, "Faman yakhtatinu min hadhil ummah?" Siapa, kaum apa yang khitan pada generasi zaman yang kita hidup ini? Berkata menteri-menterinya, uskup-uskupnya, pendeta-pendetanya, "La yakhtatinu min hadhil ummah illa Yahud. Wa arsil fil madayini mulkika yaqtulu kulla man fihi minal Yahud." Perhatikan ucapan uskup-uskup pendeta dari Romawi kepada Heraklius ini. Mereka mengatakan, pada saat itu mereka belum mengetahui kalau bangsa Arab itu sunat mengikuti ayah mereka Ibrahim alaihissalam. Kata pendetanya, wahai Raja Heraklius, tidak ada yang melakukan khitan sunat dari umat ini kecuali orang-orang Yahud, yang mereka ini tidak memiliki kekuatan sama sekali. Maka silakan utus ke negeri-negeri kekuasaanmu yang di bawah pemerintahan Romawi untuk membunuh siapa saja yang dia memiliki agama Yahud. Selesai. Nggak ada kekuatan sama sekali. Nggak ada perlawanan sama sekali. Kalau memang mereka ingin dibinasakan, selesai pada hari itu. Tapi kenapa mereka tidak binasa?
Karena ketetapan Allah sudah berlalu dan sudah ditakdirkan bahwasanya terakhir sebelum terjadi hari kiamat, kaum muslimin akan berperang bersama Mahdiul Muntazar dan juga Nabi Isa alaihi salam melawan Dajjal yang di belakangnya adalah Yahud Asfahan. Sunnatullah. Kita semua sedang menjalani sunnatullah. Maka jadilah bagian dari orang-orang yang menjalani sunnatullah ini di atas kebaikan dan menjauhilah dari orang-orang yang mendukung kebatilan Yahud. Kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Kita juga melakukan apa yang kita bisa mampu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Adapun turun di jalan, melakukan aksi damai, demo dan seterusnya, ini bukan cara ahli sunnah wal jamaah. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ketika datang perkara perang atau perkara perdamaian, tidak boleh seorang dengan gampang menyebarkan, men-share apalagi foto-foto korban, nasallahu alaihi wasallam, bahkan aurat terlihat. Mereka menyebarkannya hanya untuk memancing emosi kaum muslimin. Padahal kata Allah, ini cara yang salah. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada pemerintah dan ulama, niscaya mereka dengan perangkat yang lengkap akan mengetahui kebijakan apa yang tepat, terukur dan terarah di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa seperti ini. Dan alhamdulillah kita dukung pemerintah kita. Di dalam kebijakan luar negerinya, kita bangsa Indonesia tetap berada bersama bangsa Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang segala penjajahan yang dilakukan oleh Yahud, yang mereka menisbatkan diri kepada Israel. Namun seorang tidak boleh melaknat Israel, karena Israel ini adalah julukan dalam bahasa Ibrani bagi Nabi kita Ya'qub ibni Ishaq ibni Ibrahim alaihim wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Syahid, maka seorang muslim mendoakan. Adapun berkaitan tentang kunut nazilah, para ulama khilaf apakah kunut nazilah ini harus menanti perintah dari pemerintah ataukah ini sifatnya pribadi. Yang mengatakan bahwasanya kunut nazilah ini mengikuti arahan dari pemerintah adalah karena pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat ketika itu selain Masjid Nabawi, ada Masjid Quba, ada masjidnya Abdullah, ada masjidnya Mu'adz bin Jabal, dan juga ada masjid-masjid yang lain yang kunut. Pada perang Uhud hanyalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak diriwayatkan dari sahabat yang lain mereka kunut. Tapi sepeninggal Nabi, pada beberapa perang, para sahabat kunut, yang mereka tidak tercatat sebagai khulafa atau sebagai gubernur di tempat mereka masing-masing. Maka di sini perkara khilaf, dan doa adalah kebaikan sehingga tidak dijadikan bahan untuk kita menjadikan ini menjadi salafi karena kunut atau tidak kunut, ini menjadi hizbi karena kunut atau tidak kunut. Hal-hal seperti ini hendaknya tidak diperselisihkan. Adapun berkaitan dengan Jumat, jika memang imamnya kunut, ini kunut ini adalah tambahan yang sunnah saja. Kalaupun seorang tidak mengikutinya, maka dia tidak menyelisih imam pada perkara yang wajib. Nah, tapi kalau dia kunut, maka itu lebih baik. Walaupun kunut dalam Jumat ini ada pembahasan tersendiri. Naam, wallahu a'lam.